Halo guys, aku Oci, aku salah satu tim dari Enviro Warriors. Ini kok aku sendirian doang ya? Nah, biar asik kita cari teman-teman aku yang lain. Ayo. Nah, itu mereka. Kalau ini namanya siapa? Farid. Wait a minute. Who are you? Ini Zaidan. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Nah, di sini ada Mbak. Siapa Mbak namanya? Halo, namaku Hana. Nah, sebelah Mbak Hana ada siapa nih? Halo, Rama. Halo. Halo guys, kami dari Enviro Warriors. Hola, hola, hola. Jadi, konten kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sampah di Kota Malang. Tapi bohong. Nah, sekarang kita akan mendengarkan opini dari teman-teman kami. Apa sih itu sampah? Jadi menurutku sampah itu bisa hasil olahan kegiatan manusia atau suatu kelompok yang menghasilkan suatu barang sisa atau limbah selesai kegiatan itu. Menurut saya sampah itu adalah sisa buangan suatu produk atau barang yang tidak digunakan lagi dan masih bisa didaur ulang dan dapat bernilai. Tapi bohong. Nah, tadi kan kita udah dengar nih opini dari teman-teman kita tentang apa itu sampah. Jadi sekarang aku mau dengar dari teman-teman kita yang lain bagaimana sih opini mereka tentang jenis-jenis sampah. Gimana sih menurut kamu jenis-jenis sampah? Oh, oke. Nah, kalau menurut aku tuh dan yang aku tahu sampah tuh ada dua. Satu namanya sampah organik, sampah yang mudah membusuk, sama sampah anorganik yang tidak mudah membusuk. Berlama-lama kemudian. Nah, contohnya tuh, nah ini. Nih, ini ada dua nih. Ini namanya organik nih, sampah yang mudah membusuk. Jadi kalau misalnya ini ditaruh dalam tanah atau dibiarin aja, itu gampang tuh membusuknya tuh. Kalau ini, wah, ini anorganik nih. Ini lama banget nih proses pembusukannya nih. Jadi sampah-sampah plastik kayak gini nih sangat-sangat berbahaya bagi lingkungan. Gitu. Hola. Nah guys, kan kita udah dengar tentang penjelasan sampah, terus jenis-jenis sampah, dan apa lagi ya? Oh iya, dampak dari penumpukan sampah. Ayo kita kupas tuntas tentang dampak penumpukan sampah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas dampaknya nih guys. Dampak ini ada 3 aspek nih. Yang pertama ada udara, ada tanah, ada air. Nah, kalau sampah tuh menurut aku tuh di udara tuh berpotensi menimbulkan yang namanya emisi gas beracun. Kenapa? Karena sampah yang terurai itu dapat menimbulkan gas-gas beracun seperti contohnya itu gas metana, amonia. Nah, terus kalau tanah itu sampah itu berpotensi mencemari tanah. Contohnya sampah-sampah yang terurai itu kan ada yang mengandung bahan kimia beracun. 5 menit kemudian. Nah, yang kemudian ada dampak ke air, yaitu adalah air lindi dari sampah yang mana bisa mengalir ke sungai, dan sungai tersebut kan dipakai oleh warga untuk kegiatan sehari-harinya. Dampak sampah pada udara ada polusi udara yang disebabkan pembakaran sampah di tempat pembuangan sampah. Kalau untuk di tanah tuh penurunan kesuburan tanah,
yang disebabkan oleh sampah yang sulit terurai seperti plastik. Jadi tanah tersebut menjadi tercemar karena sampah yang sulit terurai tersebut tadi itu. Kalau untuk air itu pencemaran air minum, kalau sampah mencemari sumber air minum maka bisa mengancam kesehatan manusia yang mengonsumsi air minum tersebut. Ada aspek udara, sampah menghasilkan partikel debu dan asap yang berdampak pada kualitas udara. Aspek tanah menimbun sampah mengakibatkan perubahan struktur pada tanah. Berlama-lama kemudian, Aspek air, sampah dapat merusak ekosistem perairan dan rusak kehidupan biota air. Nah, ini terakhir buat untuk mengurangi masalah sampah yang ada di sekitar kita tuh sudah ada banyak. tapi bohong. Yang bisa dilakukan ada yang pertama tuh menerapkan 4R, reduce, reuse, recycle dan replace. Tapi ada cara yang lain, misalnya di tempat kalian ada The next day, TPS atau TPS 3R dan ataupun bank sampah yang terdekat yang bisa kalian buat untuk menangani sampah di sekitar kalian. Sampah di Kota Malang masih menjadi permasalahan yang terus diupayakan penanganannya. Pengelolaan sampah di masyarakat secara mandiri terus dihimbau untuk dilakukan. Setidaknya, dengan melakukan pemilahan pada jenis-jenis sampah, seperti sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Salah satu langkah yang dilakukan ialah penguatan komitmen dalam mengurangi sampah dengan penguatan bank sampah Malang untuk mengurangi sampah organik dan anorganik. Nah, terakhir nih, ada nggak yang mau kasih pandangan tentang masalah sampah di Kota Malang? Oh, aku. Oke. Aku tuh kalau lihat orang di Malang tuh ya, masih ada tuh yang buang-buang sampah sembarangan tuh. Contohnya di sungai tuh. Kemarin tuh aku naik motor tuh kan, ngeng gitu kan. Aku lihat tuh orang buang sampah di sungai. Beh, santai betul. Dibuangnya sampah ke sungai tuh. Itu kayaknya yang buat Kota Malang tuh ada banjir-banjirnya. Ya kan? Ya, betul. Itu kemarin tuh di sungai apa tuh kali? Sungai Metro tuh ya? Woi, banjir tuh meluap-luap airnya. 5 menit kemudian. Kayak gitu tuh. Jadi kayaknya orang-orang di nggak semuanya ya, tapi ya nggak semuanya ya guys ya. Mungkin masih kurang edukasi lah. Baik dari pemerintahnya juga masih kurang memperhatikan sampah di Kota Malang. Tapi bohong. Soalnya terbukti ya masih banyak banjir tuh loh. Bisa jadi kan pemerintahnya kurang edukasi. Jadi masyarakatnya juga kontribusinya masih kurang. Masih ada yang belum paham gimana cara ngolah sampah yang benar itu. Jadi menurut aku tuh kayaknya harus ditekankan lagi lah edukasi ke masyarakat tuh. Tapi ya gitu, kalau mau tahu yang realnya gimana, ya tunggu aja lah. Gimana sih pengolahan sampah di Malang tuh, mungkin ada kita bahas di next video aja lah kali ya. Oke, bye-bye. Dadah. See you in next video.